Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 18 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celanya. Tema renungan saat ini adalah jangan berburuk sangka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, istilah keburu nafsu merupakan ungkapan untuk menjelaskan seseorang yang bertindak terburu-buru yang biasanya tidak didasari dengan alasan yang kuat. Seorang pria pun pernah terjatuh di dalam kesalahan seperti itu. Tindakan salah itu bahkan terjadi setelah ia mengikuti kegiatan retreat. Setelah retreat selesai, ia bergegas untuk memesan tiket bus untuk pulang. Tetapi keberangkatan bus masih sekitar 1 jam lagi. Untuk mengusir rasa bosan, maka ia pergi ke sebuah toko di terminal itu. Ia membeli majalah, secangkir kopi, dan sekotak kecil donat yang berisi 5 buah. Saat itu banyak orang yang sudah lebih dahulu menunggu keberangkatan bus dan mereka bisa duduk di kursi tunggu yang masih baik. Sedangkan ia karena baru datang kemudian harus duduk di kursi yang sudah rusak, yang sangat tidak nyaman. Dia duduk di samping seorang pria asing dan mulai membaca majalah sambil makan donat dan sebentar-sebentar minum kopi yang telah dibeli. Ternyata rasa tidak nyaman tidak hanya disebabkan oleh kursi yang rusak, tetapi juga oleh sikap pria asing tersebut. Tanpa basa-basi, pria asing itu mengambil donat miliknya dan ia pun tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa menit, pria asing itu mengambil 1 donat lagi. Dia tidak sanggup bertanya, tetapi ia sudah merasa kesal. Yang lebih mengejutkan lagi, pria asing itu mengambil 1 donat lagi dan menawarkan donat yang terakhir kepadanya. Sungguh kesal ia dibuatnya. Di dalam hati ia berkata, ini sudah keterlaluan. Dengan melotot ia memandangnya dan mengambil 2 tas bawaannya, lalu pergi meninggalkan pria asing tersebut. Ia bergegas menuju bus dengan hati yang kesal. Di bus pun ia duduk dengan tidak tenang karena masih dipenuhi rasa kesal. Ketika bus hendak berangkat, seorang anggota kru bus tersebut memeriksa tiket penumpang. Betapa kagetnya ketika ia hendak mengambil tiket di salah satu tas yang kebetulan lupa ditutupnya. Ia menemukan kotak kecil donat yang sama dengan yang ia beli dan masih dalam keadaan utuh serta belum dibuka. Bukankah kursi yang rusak itu hanya aku dan dia yang menduduki? Sepertinya tidak ada orang lain yang dekat dengan tasku kecuali pria asing itu. Ya, benar. Memang pria asing itu yang memberikan donat itu. Katanya dalam hati dengan yakin.
Setelah mencoba mengingat semua peristiwa yang terjadi sekitar kursi di mana mereka duduk, dia pun menyesal telah bersikap tidak baik kepada pria asing itu. Tetapi apa daya, bus sudah mulai berjalan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, betapa sering kita jatuh di dalam kesalahan seperti itu. Kita marah sebelum menyelidiki kejadian secara menyeluruh. Kita kesal sebelum mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Kita berprasangka buruk, bahkan menuduh tanpa bukti yang kuat. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, diajarkan supaya setiap orang lebih banyak menyediakan telinganya untuk mendengar, sehingga bisa memahami dengan baik setiap persoalan. Dengan demikian, kita tidak akan salah ketika harus memberikan tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter berpikir positif supaya kita tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, sehingga hubungan kita dengan sesama akan dapat terjalin dengan baik dan kita pun tidak merasa malu karenanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk menyediakan diri untuk mendengar lebih banyak, karena kami tidak mau salah dalam menanggapi setiap peristiwa. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan pergumulan di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan menolong, berikan semangat untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka segera menemukan jalan keluar. Bagi mereka yang terbaring sakit, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin dan juga pejabat pemerintahan. Berikan hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan, agar menjadi bangsa yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menolong dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.